Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua sehat-sehat terus ya. Jangan lupa makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga biar kalian tetap selalu sehat di tengah wabah yang melanda ini. Oke, hari ini Ibu akan melakukan pembahasan pra-US IPS karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi kita membahas ini lewat video. Semoga kalian tetap bisa mengerti ya. Nomor yang pertama, simbol segitiga pada peta memiliki arti A. Rawa, B. Danau, C. Gunung, D. Gunung berapi. Oke, untuk tahu simbol segitiga itu simbol apa, kita harus tahu satu persatu simbol petanya seperti apa. Kalau rawa simbolnya seperti ini, danau seperti ini, kalau gunung kayak gini, lalu gunung berapi seperti ini. Sebenarnya udah ketahuan kan di sini yang berbentuk segitiga itu ada dua, ada gunung dan gunung berapi. Tapi yang ditanya itu hanya simbol segitiga, nggak dijelasin warnanya harus hitamkah atau merahkah. Nah, biasanya seperti ini jawabannya adalah C, yaitu gunung. Kecuali kalau ditanyanya simbol segitiga berwarna merah, ini kan enggak. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah, ini option A-nya, ini B-nya, bisa kalian baca. Ini yang C-nya, dan ini D-nya. Oke, sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibedakan menjadi dua. Ada yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Apa sih perbedaannya? Kalau yang dapat diperbarui itu dapat diusahakan agar selalu ada. Jadi kalau misalnya sumber daya alam ini habis, dia bisa tetap ada lagi. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu kalau misalnya kita habis metik daun untuk dijadikan makanan, misalnya kita metik daun kangkung, terus kita masak. Nah, besoknya kita nanam kangkung lagi, itu masih bisa ada. Sama juga kayak hewan, kita potong ayam buat dimakan dagingnya. Ayamnya bisa bertelur lagi, bisa jadi ayam lagi, bisa terus kita konsumsi. Berbeda dengan yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini jika dipakai terus-menerus dia akan habis. Kayak batu bara, minyak bumi, kalau udah digali terus, dipakai terus dan dia sampai akhirnya nanti habis, dia akan sulit untuk ada lagi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang dapat diperbarui. Jadi sudah jelas jawabannya C. Oke, nomor selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 3 gambar, bisa kalian lihat. Gambar pertama daging, telur ceplok, lalu ayam goreng. Gambar di atas merupakan contoh hasil olahan sumber daya alam di bidang A. Perkebunan, B. Peternakan, C. Perikanan, D. Pertanian. Oke, kalian sebelumnya harus tahu dulu hasil dan pemanfaatan sumber daya alam di berbagai bidang. Ada bidang perkebunan, hasilnya itu contohnya ada teh dan kopi. Teh dan kopi bisa dimanfaatkan jadi apa sih? Jadi minuman seperti ini. Lalu di peternakan contohnya ada ayam dan sapi yang bisa dimanfaatkan jadi kemuceng, sapinya bisa diminum susunya. Lalu di perikanan ada tuna dan mutiara, itu salah satu contohnya. Tunanya bisa dijadikan makanan kaleng, mutiaranya bisa dijadikan perhiasan. Lalu di bidang pertanian ada padi dan kedelai, dimanfaatkan jadi apa? Dimanfaatkan jadi nasi dan tempe. Oke, gambar yang tadi di soal itu adalah contoh pemanfaatannya. Berarti dimanfaatkan sebagai makanan daging, telur ceplok, sama ayam. Itu berasal dari mana sih? Pastinya berasal dari ayam dan sapi. Maka bidangnya peternakan. Jadi jawabannya. Sekarang nomor 4. Suku Batak berasal dari provinsi A. Jawa Barat, B. DKI Jakarta, C. Sumatera Barat, D. Sumatera Utara. Agar tahu suku Batak berasal dari mana, kita harus tahu masing-masing provinsi punya suku apa aja. Yang pertama, Jawa Barat itu suku Sunda, DKI Jakarta suku Betawi, Sumatera Barat atau Padang itu suku Minang, dan yang terakhir Sumatera Utara, Medan suku Batak. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 5. Pendet adalah nama titik-titik dari Provinsi Bali.
A. Tari daerah, B. Pakaian adat, C. Upacara adat, D. Senjata daerah. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu terlebih dahulu kebudayaan dari Provinsi Bali. Di sini yang pertama ada senjatanya yaitu keris, lalu pakaian adatnya ada kain songket sama kebaya, lalu tari daerahnya tari pendet, selain tari pendet ada juga tari kecak, lalu upacara adatnya ngaben. Berarti pendet adalah nama tarian daerah. Jawabannya adalah A. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah A. Mencapai kemakmuran, B. Menimbulkan kerugian, C. Menimbulkan kesenjangan, D. Mendapat pujian. Kegiatan ekonomi itu sebenarnya apa sih? Kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Intinya kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan jual beli. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Kalau kita nggak punya apa-apa, maka kita akan beli kan. Nah, itu kegiatan ekonomi. Lalu mencapai kemakmuran. Kalau kita berjualan, kita dapat uang, otomatis kita menjadi makmur. Dan yang terakhir, mensejahterakan masyarakat. Kalau kita jualan, dapat uang, kita makmur, otomatis rakyatnya, masyarakatnya menjadi sejahtera. Jadi udah jelas, tujuan dari kegiatan ekonomi adalah A. Mencapai kemakmuran. Selanjutnya, Susi membuat kue lapis setiap hari untuk dijual di toko kue miliknya. Kegiatan Susi merupakan contoh kegiatan kontribusi, konsumsi, distribusi, produksi. Oke, kegiatan ekonomi itu kan seperti yang tadi Ibu jelaskan hanya ada 3. Produksi, distribusi, konsumsi. Jadi udah jelas option yang A itu udah pasti salah karena nggak ada kegiatan ekonomi kontribusi. Oke, kita bahas satu persatu. Produksi itu apa sih? Kata kuncinya adalah membuat barang dan jasa. Jadi ibu membuat kue, bisa dikatakan juga ibu memproduksi kue. Gimana dengan distribusi? Kalau distribusi itu kata kuncinya menyalurkan. Jadi apa yang disalurkan? Barang atau jasa dari produsen, dari yang bikin, disalurkan ke konsumen, ke yang membeli atau ke yang menggunakan. Maka disebutnya distribusi. Lalu yang terakhir adalah konsumsi. Kata kuncinya menghabiskan, menggunakan, memakai. Atau kalian juga bisa ingat-ingat kalau konsumsi itu bisa membeli. Apa yang dibeli, apa yang digunakan itu barang dan jasa. Misalnya ayah membeli beras di pasar, berarti itu kegiatan konsumsi. Atau ayah membeli buku, itu juga konsumsi. Kalau yang jasa gimana contohnya? Misalnya ayah mencukur rambut, kan kita kan memakai jasanya kan untuk mencukur rambut, berarti itu konsumsi. Nah, kalau misalnya Susi ini kata kuncinya adalah membuat. Berarti jawabannya adalah D, produksi. Masuk ke nomor 8. Kegiatan di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan konsumsi. Bunita membuat seblak, B. Sarah membeli bubur ayam, C. Bang Maun sedang berjualan pulsa, D. Mak Ranu membuat kue lupis. Oke, seperti yang tadi Ibu udah bahas, kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, konsumsi, distribusi, dan ada kata kuncinya. Kalau produksi itu kata kuncinya adalah membuat, maka yang A udah pasti kegiatan produksi. Kalau Sarah membeli bubur ayam, kata kuncinya itu membeli, maka membeli atau menghabiskan disebutnya konsumsi. Yang ketiga, Bang Maun sedang berjualan pulsa. Nah, berjualannya itu kan Bang Maun itu nggak memproduksi pulsa sendiri. Dia beli pulsa lalu dijual lagi. Berarti itu disalurkan atau disebutnya distribusi. Yang terakhir, Mak Ranu membuat kue lupis untuk dijual. Membuat berarti kata kuncinya adalah produksi. Berarti jawaban di sini B. Sarah membeli bubur ayam. Jadi dibeli, digunakan, dimakan, itu kegiatan konsumsi. Soal selanjutnya. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 samudra. A. Arktik dan Pasifik, B. Hindia dan Pasifik, C. Hindia dan Atlantik,
D. Antartika dan Hindia. Oke, sebelumnya letak Indonesia itu ada dua, geografis dan astronomis. Kalau astronomis itu berdasarkan lintang dan bujurnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah letak geografis. Letak Indonesia itu secara geografis diapit dengan dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik. Seperti ini gambarnya. Jadi jawabannya udah jelas, B. Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, soal nomor 10. Indonesia sebagai negara agraris memiliki daratan yang subur dan potensial. Oleh karena itu, banyak penduduk Indonesia bekerja sebagai berikut, kecuali bertani, berkebun, petambak udang, menjual sayur mayur. Oke, sebelumnya di sini ada kata-kata agraris. Indonesia itu dikenal dengan dua sebutan, yaitu agraris yang pertama karena memiliki daratan yang subur dan luas. Nah, karena memiliki daratan yang subur dan luas, tanahnya itu subur, bisa ditanamin macam-macam. Maka penduduk memanfaatkannya untuk bekerja sebagai petani, berkebun. Nah, ada juga sebutannya itu sebagai negara maritim. Maritim itu kenapa sih? Karena Indonesia memiliki lautan yang luas dan potensi kekayaan lautnya itu banyak. Nah, karena itu penduduk memanfaatkannya untuk bekerja sebagai nelayan, petani, dan macam-macam yang memanfaatkan lautnya. Nah, di sini yang ditanya itu Indonesia sebagai negara agraris, penduduknya bekerja sebagai apa? Tapi kalian jangan lupa, di situ ada kata kecuali. Bertani itu udah pasti agraris karena dia memanfaatkan tanahnya, berkebun juga, menjual sayur mayur juga. Nah, kalau petambak udang itu dia memanfaatkan karena Indonesia negara maritim. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 11. Wilayah laut Indonesia yang luas menyebabkan masyarakatnya memanfaatkan untuk mengelola hasil laut. Oleh karena itu Indonesia dikenal dengan sebutan agraris, maritim, kesatuan, atau kepulauan. Ini pembahasannya sama seperti yang tadi ya. Indonesia kan dikenal dengan dua sebutan. Yang pertama itu agraris karena punya daratan yang subur dan luas. Yang keduanya itu maritim karena memiliki laut yang berpotensi dan lautnya itu luas. Oke, jadi jawabannya B. 12. Pengaruh negatif letak geografis wilayah Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Ini option A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya. Oke, kalau negatif itu berarti yang jeleknya ya, yang nggak bagusnya. Pengaruh letak geografis Indonesia itu ada dua. Positifnya itu karena Indonesia ada di letak geografis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra itu, jadi otomatis budayanya itu beraneka ragam karena kita kepulauan. Lalu gampang menjalin kerjasama antar negara karena kita dekat sama negara-negara lain. Negatifnya apa? Kita mudah terpengaruh oleh budaya asing karena saking mudahnya budaya asing itu masuk ke Indonesia, kalau kita nggak selektif, kita bisa mudah terpengaruh oleh budaya asing. Nah, dilihat dari sini, optionnya yang negatif itu adalah B, mudah terpengaruh oleh budaya asing. Oke, selanjutnya. Pak Rizal adalah seorang pemegang saham di suatu perusahaan. Ia dan beberapa temannya mendirikan perusahaan ini sejak 10 tahun lamanya. Awalnya sangat sulit mendirikan perusahaan ini karena membutuhkan biaya dan dana yang besar. Dilihat dari jenisnya, usaha yang dikelola Pak Rizal berbentuk A. Badan usaha kelompok, B-nya perorangan, C-nya milik swasta, D-nya milik negara. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang badan usaha. Badan usaha itu dibagi jadi dua. Ada badan usaha perorangan, ada badan usaha kelompok. Bedanya apa sih? Kalau badan usaha perorangan itu biasanya dimiliki dan dikelola oleh perorangan. Jadi yang punya sama yang ngurusnya itu orang sendiri. Biasanya nggak rame-rame, dia sendiri. Dan biasanya kalau kita lihat dari modalnya itu nggak begitu besar. Nah, kalau badan usaha perorangan skala kecil disebutnya UMKM, skala besar disebutnya BUMS. Kalau misalnya UMKM itu kayak misalnya industri-industri kecil, toko kelontong,
salon, bengkel, industri keramik itu masuknya badan usaha perorangan tapi UMKM. Nah kalau BUMS itu biasanya yang sudah agak besar. Jadi kayak misalnya Indomaret itu badan usaha milik swasta. Nah kalau misalnya badan usaha kelompok itu dimodeli sama dikelola bersama-sama. Jadi yang punyanya itu, yang ngelolanya itu nggak cuma satu orang, biasanya lebih dari satu orang. Nah modalnya juga itu biasanya lebih besar. Nah contohnya apa? Ada firma, PT, CV, BUMN itu masuknya ke badan usaha kelompok. Nah kalau misalnya soalnya ini, Pak Rizal ini cluenya ada dua. Yang pertama itu dia sama temannya mendirikan perusahaan ini, berarti dia nggak sendirian. Lalu di sini juga dikasih tahu kalau biaya dan dana yang dibutuhkan itu cukup besar. Berarti itu adalah ciri-ciri badan usaha kelompok, yaitu A. Sekarang kita ke nomor 14. Di bawah ini adalah contoh badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, atau kita sebut juga BUMN, kecuali Pertamina, Indomaret, PT KAI, atau PLN. Oke, BUMN itu badan usaha milik negara ya, jadi yang punyanya itu negara. Di sini ada beberapa contohnya. Oke, maka yang tidak sesuai itu, yang bukan punya negara adalah Indomaret, karena Indomaret itu milik swasta. Maka jawabannya B. Sekarang kita masuk ke nomor 15. Jenis koperasi yang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa. Oke, sebelumnya kita harus tahu jenis-jenis koperasi itu tujuannya untuk apa sih? Di sini yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Karena namanya simpan pinjam, sudah pasti dia melayani jasa simpan pinjam. Orang-orang boleh nabung di situ, boleh juga meminjam uang di koperasi. Lalu koperasi konsumsi, dia menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Biasanya itu koperasi konsumsi jualannya sembako. Jadi jualan minyak, terus mie, pokoknya barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kalau koperasi konsumsinya di sekolah, ya berarti barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dijual di sekolah, pensil, penghapus, macam-macam. Lalu kalau produksi itu yang menyelenggarakan pelayanan di bidang produksi. Nah, karena produksi itu membuat, umumnya anggota koperasi produksi ini adalah pengusaha-pengusaha kecil. Jadi dia misalnya usaha apa, dia masuk ke koperasi produksi. Dan yang terakhir koperasi jasa, dia menyelenggarakan usaha di bidang jasa. Jadi yang menyediakan barang keperluan sehari-hari adalah koperasi konsumsi, B. 16 masih tentang koperasi. Yang bukan manfaat dari koperasi adalah A. Mempermudah anggota memperoleh modal usaha, B. Meningkatkan kesejahteraan anggota, C. Menyediakan kebutuhan, D. Mendapatkan kekayaan. Oke, di sini Ibu akan tunjukkan macam-macam manfaat koperasi apa aja sih? Bisa kalian baca. Jadi yang bukan manfaat dari koperasi adalah D. Mendapat kekayaan. Karena kalau misalnya kalian mau ikut koperasi itu tujuannya bukan supaya kaya, bukan supaya dapat bunga banyak, terus misalnya kalian jadi kaya raya, bukan itu tujuannya. Kita beranjak dari koperasi nomor 17. Sebagian besar industri di Indonesia membutuhkan komponen-komponen yang berasal dari Jepang, sehingga harus mengimpor dari negara tersebut. Salah satu barang Indonesia impor yang dari Jepang adalah produk otomotif, minyak bumi, beras, atau tuna. Jangan salah, kalau mengimpor itu artinya kita beli barang dari luar negeri. Nah, apa aja yang diimpor? Tuna udah pasti salah, karena Indonesia itu nggak beli tuna dari Jepang, tapi Indonesia itu malah ngirimin, jadi ekspor. Lalu beras juga udah pasti salah, karena beras Indonesia impor juga, tapi nggak dari Jepang, tapi dari Thailand. Lalu minyak bumi,
Minyak bumi juga salah karena impornya itu bukan dari Jepang tapi dari Arab. Lalu yang benar itu adalah produk otomotif. Jadi kita masih belum bisa memproduksi barang-barang otomotif sendiri. Jadi sebagian masih diproduksi atau diimpor dari Jepang. Maka jawabannya adalah A. Oke, masuk ke nomor 18. Sudah 10 tahun Bani berbisnis tahu. Tahu buatan Bani sudah terkenal hingga dijual ke luar negeri. Kegiatan menjual tahu ke luar negeri yang dilakukan Bani disebut juga kegiatan A. Eksportir, B. Importir, C. Ekspor, D. Impor. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus bisa membedakan dulu 4 istilah tersebut. Apa itu eksportir, importir, ekspor, dan impor. Nah, kalau impor itu kegiatan membeli atau memperoleh barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu yang didapatnya dari luar negeri, itu bisa disebut kita impor. Lalu kalau ekspor kebalikannya, dia menjual dan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kita memproduksi tempe lalu dijual ke luar negeri, itu disebutnya kegiatan ekspor. Nah, kalau importir itu orangnya yang melakukan kegiatan impor disebutnya importir. Begitu juga eksportir, orang yang melakukan kegiatan ekspor disebutnya eksportir. Nah, kalian lihat Bani ini udah 10 tahun menjual tahu dan tahunya dijual ke luar negeri. Berarti itu adalah kegiatan ekspor. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, Ibu minta kalian perhatikan pernyataan berikut. Ini pernyataan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini pernyataan yang keempat. Oke, dari 4 pernyataan tersebut, manfaat dari kegiatan ekspor ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, jadi kalian harus tahu dulu apa aja sih manfaat dari impor dan ekspor. Ini ada manfaat kegiatan ekspor dan ini ada manfaat kegiatan impor. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari pembahasan ini, jawabannya adalah B, menambah devisa negara. Karena kalau misalnya kita ekspor, kita itu menjual sesuatu dari dalam negeri keluar. Yang namanya menjual pasti kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang. Nah, kalau misalnya dari luar negeri itu disebutnya devisa. Maka jawabannya B, menambah devisa negara. Selanjutnya nomor 20. Sikap yang harus ditunjukkan di tengah-tengah arus globalisasi adalah selektif, menolak, acuh tak acuh, mengikuti semua arus global. Kalau ini udah jelas ya, kalau selektif itu kalian berarti memilih mana yang harus kalian ikutin, mana yang enggak. Kalau menolak itu benar-benar enggak mau ikutin globalisasi sama sekali. Acuh tak acuh itu cuek, sama kayak dia nolak enggak tapi dia ngikutin juga enggak, jadi dia enggak peduli. Yang D itu diikutin semua arus globalnya, Bapak, selektif. Jadi udah jelas ya di sini jawabannya itu A. Nomor 21. Oke, Ibu mau kalian baca dulu soalnya sendiri. Jadi di sini globalisasi itu mendorong pembangunan pabrik di Indonesia. Sebenarnya bagus ada banyak pabrik di Indonesia, tapi pabriknya itu ada dampak negatifnya, yaitu berupa limbah. Jadi upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ini option A-nya, ini B, ini yang C, dan ini yang D. Oke, kita bahas optionnya satu persatu. Yang A, memberi sanksi ringan kepada pihak yang menebang pohon tanpa izin. Ini udah pasti salah karena di sini masalah kita terkait tentang limbah. Lalu yang B juga udah pasti salah karena ini sektor industri dan dia memberlakukan tebang pilih, tidak ada hubungannya dengan limbah. Yang C juga tidak ada hubungannya dengan limbah. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, sekarang ke nomor 22. Globalisasi menyebabkan produk impor harga murah masuk ke Indonesia. Konsumen mendapatkan barang impor bermutu dengan harga yang murah. Kondisi tersebut memicu perilaku konsumtif. Pertanyaannya itu, upaya yang tepat untuk mencegah perilaku konsumtif adalah: yang A, membeli barang sesuai tawaran promosi. B, membeli barang dengan kartu kredit. C, membeli barang sesuai keinginan. D, membeli barang yang dibutuhkan. Oke, kalian harus ingat ya, kalau konsumtif itu adalah perilaku yang berlebihan dalam membeli atau mengkonsumsi sesuatu, atau bisa kita sebut boros. Jadi di sini upaya biar kita nggak boros, biar nggak konsumtif itu gimana caranya? Ya, jawabannya adalah D, membeli barang yang dibutuhkan. Bukan beli barang karena promosi atau karena pakai kartu kredit atau yang kalian mau, tapi yang dibutuhkan. Selanjutnya nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan bentuk kerjasama ASEAN di bidang A, olahraga, B, iptek, C, politik, D, sosial. Sebenarnya udah jelas sekali kalau misalnya kalian lihat gambarnya. Tuh di sini Ibu akan memberikan gambar yang lebih besar lagi. Nah, ini adalah pertemuan dan di belakangnya disebutkan kalau itu kerjasama ilmu pengetahuan teknologi antara Indonesia dan Tiongkok. Berarti kerjasama ini adalah kerjasama di bidang iptek. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 24. Indonesia berperan aktif dalam kerjasama ASEAN di bidang olahraga. Peran tersebut ditunjukkan dengan A, mengirim wakil Indonesia mengikuti Olimpiade setingkat ASEAN. B, menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan ASEAN Games. C, menjadi tempat proyek pengembangan pertanian. D, mendorong adanya pemerataan kesehatan. Ini sebenarnya mudah banget, asal kalian baca teliti langsung ketahuan jawabannya itu adalah B. Kenapa B? Karena yang A itu dia di bidang iptek. Lalu yang C itu mengembangkan proyek pertanian di bidang pertanian. Dan yang D, pemerataan kesehatan pasti di bidang kesehatan. Oke, soal terakhir nomor 25. Golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir mendesak agar dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mengasingkan Soekarno dan Hatta kemana? A, Rengas Dengklok. B, Labuan Bajo. C, Yogyakarta. D, Dalat. Oke, sebelumnya kita flashback dulu. Jadi pada tanggal 16 Agustus itu Soekarno sama Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Mereka diamankan ke sebuah rumah sederhana punya petani karena ada perbedaan pendapat antara golongan tua. Golongan tua itu kayak Soekarno dan Hatta sama golongan muda. Golongan tua mau merdekanya nanti aja saat sudah berdamai dengan Jepang, sedangkan golongan muda minta disegerakan karena mengisi kekosongan Jepang, karena waktu itu Jepang juga lagi di jajah wilayahnya atau baru dibom sama sekutu. Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah A. Oke anak-anak, sekian dari Ibu pembahasannya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan, sudah mempelajari. Jangan lupa pembahasan ini kalian pelajari terus untuk materi minggu depan kalian US. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.